Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Susanti yang menjawab boleh klinik hari ini dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Rani. Oke Ibu Rani. Baik Ibu Rani, untuk hari ini kita akan melakukan pemeriksaan anamnesis dan juga usaha fisik untuk kehamilan Ibu ya. Oke, baik. Nanti saya akan melakukan persiapan ya, seperti alat-alatnya dan juga mencuci tangan. Apakah Ibu sudah buang air kecil Ibu? Udah dong. Oke. Baik Ibu, Ibu untuk usianya berapa ya Ibu? Usianya? 28 tahun. Oke. Untuk suaminya sendiri namanya siapa Ibu? Jordan. Oh, Jordan. Oke, baik. Tinggal di mana Ibu? Di Denver. Oke. Udah berapa tahun nikah Ibu? 6-7 tahun. 6-7 tahun ya. Oke. Oke, Ibu dulu apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi Ibu? Ada dong. Apa ya Ibu? Untuk pil KB. Oke, gak lama ya Ibu? Enggak. Sebelum kehamilan ini? Sebelum 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Oke. Oke Ibu, apakah Ibu sebelumnya pernah hamil Ibu? Apakah udah punya berapa anak? Anak di rumah ada 2. Ada 2. Oke, berarti ini kehamilan ketiga ya? Iya. Oke. Terus berapa lama Ibu mengandung Ibu anak pertama dan keduanya? Yang pertama 9 bulan, yang kedua juga 9 bulan sih. Oke, terus untuk persalinannya anak pertama dan kedua apakah di rumah sakit atau di bidan, di dokter atau gimana Ibu? Terus sesar atau normal lahirannya? Normal semua di dokter. Oke. Terus anak pertama dan keduanya untuk jenis kelaminnya apa ya Ibu? Pertama perempuan, yang kedua laki. Oke. Apakah ada yang sudah habis sekolah atau? Ada dong. Yang pertama itu udah 4 tahun, dia udah playgroup. Oke, untuk yang kedua Ini masih kecil, 2 tahun. Oke, untuk berat badan bayinya saat lahir yang bisa Ibu ingat berapa Bu? Kira-kira? Tentunya katanya normal sih dok, kayak 3.000 gram. Ya benar 3.000 gram. Oke, berarti usianya saat ini anak-anaknya untuk anak pertama? Yang pertama 4, yang kedua 2 tahun. Oke. Apakah Ibu ingat hari pertama hari terakhirnya Ibu kapan? Kapan ya? Kayaknya keinget ya. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu ada perdarahan pervaginan Bu? Gak ada sih. Kalau putihan? Gak ada. Mual muntah? Mual muntah ada dok. Nah, oke. Pada rasa nyeri bagian perutnya atau ada kontraksi atau ada rasa kayak kencang-kencang gitu di bagian perutnya? Kadang dok, agak rendah gitu. Oke, apakah Ibu ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes gitu Bu? Saya nggak ada dok. Nggak ada ya. Oke, terus apakah pernah terkena TB? Enggak dok. Ada alergi kayak obat-obatan atau makanan? Enggak. Oke, asma ada asma nggak Bu? Gak ada asma. Oke, apakah pernah terkena malaria atau ya, apa seperti itu, penyakit seperti itu, infeksi? Karena ya. Oke, apa sebelumnya pernah ada riwayat operasi lain hamil itu? Gak ada. Nggak ada ya. Apa ada obat-obatan yang dikonsumsi saat ini? Paling ini dok, buat suplemen kehamilan dok. Apa aja Bu? Buat tambah darah, untuk sepsi dok, sepsi ya benar. Vitamin A, B, D. Untuk status vaksinasinya sendiri, pernah divaksin? Pernah dok, pernah vaksin sebelum nikah.
sendiri apakah ada seperti diabetes, hipertensi, apa ada yang punya penyakit seperti itu? Gak ada. Oke, apakah ada dari ibu punya saudara? Mungkin nggak punya. Oh enggak. Oke, apakah ada kayak riwayat kehamilan ganda gitu ibu? Enggak. Nggak ada ya. Oke, ada riwayat kecelakaan kayak? Gak ada. Oke, oke baik ibu. Maaf kalau boleh tahu ibu ini pernikahan keberapa ya bu? Ini yang pertama dan terakhir. Oke, baik. Setia ya bu. Ya benar. Oke, ibu berarti ini udah siap banget ya punya anak ketiga ini. Gimana perasaannya ibu? Ya senang aduh, cukup senang. Gak apa-apa wes. Terus Meramaikan rumah. dari tanggapan dari keluarga sendiri gimana? Terutama suami ibu. Suami sih oke-oke aja ya. Gak apa-apa, aman. Ada senang-senang. Oke. Oke, untuk misalnya keputusan sendiri ibu biasanya ikut suami atau gimana? Atau ibu punya keputusan sendiri gitu bu? Ya kadang ya ikut suami, kadang keputusan saya mana yang paling baik. Oke. Untuk pola makannya ibunya rutin? Rutin 3 kali sehari. Oke. Ada midam. Oke. Baik ya berarti pola makannya. Terus berarti minum air putih yang cukup juga ibu? Cukup. Oke. Untuk suaminya atau keluarga yang di rumah itu tinggal hanya dengan suami atau dengan keluarga lain seperti orang tua? Kalau cuma sama suami sama anak. Oke. Suaminya merokok nggak bu? Enggak. Enggak. Oke. Untuk pekerjaannya ibunya apakah bekerja atau hanya bapaknya bekerja? Suami saya aja yang kerja. Oke. Oke, baik ibu. Terus selanjutnya nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya ibu. Oke, baik. Ibu bisa pindah ke bed ya ibu. Terima kasih. Dah. Baik, ibu kita akan melakukan pemeriksaan fisik umum ya. Jadi saya akan baca dulu untuk pemeriksaan fisik umum. Oke, baik untuk pasien ini kesadarannya komposentis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termometer di bagian aksila. Misi ya ibu. Oke, baik untuk suhu tubuhnya normal ya ibu. Oke, baik untuk selanjutnya saya akan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan ya ibu dan juga berat badan sekaligus. Mari. Untuk pemeriksaan tinggi badannya, tinggi ibu 167 dan juga untuk berat badan ibu 70 ya ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan lila ya ibu atau lingkar dengan menggunakan ini. Oke, misi ya ibu. Baik ibu, untuk lilanya normal ya ibu sekitar 25 cm. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda anemis ya ibu pada mata ibu dan juga nanti saya akan melakukan bagian matanya ibu terlebih dahulu ibu. Mungkin akan yang bisa ibu. Oke, baik, tidak ada tanda-tanda anemis, tidak ada pucat ibu. Oke, untuk nandinya juga
saya akan cek ya Ibu. Oke, baik, untuk normal ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi apakah ada edem di bagian tubuh Ibu. Oke, baik, bagian wajah juga tidak ada edem, tidak ada. Oke, bagian lengan, dada, perut juga tidak ada, bagian kaki juga tidak ada. Baik, normal ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, tentu saja kita akan memulai pemeriksaan fisiknya ya Ibu. Pertama-tama saya akan inspeksi terlebih dahulu untuk tinggi fundus uterinya, oke, baik, dan juga keadaan dinding perutnya tidak ada hiperpigmentasi ya, pada bagian areola mamae dan juga lidahnya tidak ada hiperpigmentasi, dan juga sedikit ya terlihat oke ya. Kemudian saya akan mempalpasi bagian tinggi fundus uterinya. Oke, sudah, dan juga untuk keadaan dinding perutnya. Oke, tidak ada yang ditekan ya Ibu. Baik, baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam VT ya. Yang pertama, tapi saya akan melihat status lokalisnya dulu dengan menginspeksi isi Ibu bisa pindah posisi. Oke, baik, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat labionya dan juga bagian perineumnya. Oke, normal, moral terorder juga normal. Oke, sekretnya juga normal, forumnya juga normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan titik. Apakah Ibu bersedia? Mungkin rasanya nggak pernah nyaman Ibu. Bagaimana? Oke, setuju. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu ya Ibu. Lalu akan mencuci tangan langkah dan juga memasang sarung tangan. Baik, setelah saya cuci tangan juga mempersiapkan alat-alatnya. Oke, saya akan bersihkan dulu bagian labiumnya dengan menggunakan kapas steril. Permisi ya Ibu, bisa tarik nafas, lalu buang, relax saja, oke. Baik, untuk kesedaran konsistensinya normal ya Ibu, dan juga besarnya arah komputernya juga normal. Lalu ini oke, datar, dan juga untuk membuka area sekitar 5 cm. Baik Ibu, untuk pemeriksaan dalamnya normal ya Ibu. Jadi nanti akan kita lakukan pencobaan juga ya Ibu. Permukaannya sudah 2 cm, baru 2 cm. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Tapi saya izin mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundusnya. Saya akan mempalpasi dan menentukan tinggi fundusnya. Oke. Lalu saya akan mengukur dengan berat tinggi fundus. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan level 1 untuk menentukan posisi janin. Oke, permisi Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan level 2. Ini saya akan meletakkan tangan kiri saya pada dinding telapak tangan kanan dan tangan telapak kanan saya pada dinding telapak tangan kiri. Untuk menentukan bagian ekstremitas maupun punggung bayi. Untuk punggung bayinya ada di sebelah kiri Ibu. Oke. Saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan level 3. Oke, saya akan memposisikan saya di ke arah bagian ekstremitas bawah Ibu.
Oke, akan saya raba di bagian dekat uterusnya. Secara lembut saya akan menekan pergantian. Oke, untuk menentukan ini apakah bagian bawahnya ini keras, bulat, atau tidak. Untuk mengetahui ini bagian kepala atau bokong bayi. Oke, keras ya Bu. Ini bagian kepalanya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan seperti dengan level keempat untuk mengetahui apakah bayinya sudah memasuki panggul atau belum. Oke, saya akan menekan seperti ini yang kiri. Oke, belum memasuki panggul ya, masih di atasnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Saya akan menggunakan alat ini, yaitu stetoskop monaural dan mendengarkan bagian punggung bayinya. Untuk punggung bayinya di sebelah kiri akan saya mulai untuk mendengarkan dan pinggir saya. Oke, saya akan hitung dalam rentang 5 detik. Rentang 5 detik. Oke, sebanyak 3 kali pemeriksaan nanti saya akan ulang. Pertama, lalu kedua, lalu ketiga, lalu jumlahnya akan saya berikan 4. Jadi untuk denyut janinnya ibu ini normal ya ibu, sekitar 120. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan membereskan dan merapikan alat-alat saya kembali dan mencuci tangan kembali ibu. Baik ibu, dari hasilnya semuanya normal ya ibu. Untuk janinnya, untuk bagian cervixnya sudah terbuka sekitar 2 cm dan juga untuk posisi janinnya juga normal ya ibu. Kepalanya sudah di bawah tetapi belum masuk ke panggul ya ibu. Baik ibu, sebenarnya selesai. Terima kasih.